Kalau gue bilang sih Liverpool masih tim yang paling ini ya, yang paling dijagokan lah. Iya. Karena dari secara materi mereka udah kuat, udah lengkap. Halo para pemirsa, ketemu lagi dalam acara Apik Analisis Pinggir Koram bersama saya Oki Dilaga dan rekan saya kali ini Saya Teguh Kurniawan. ada Mas Teguh Kurniawan di sini. Kali ini kita akan membahas tentang kembalinya Liga Inggris Liga ya. Inggris. Tapi ngomong-ngomong nih, kayaknya namanya bukan Apik nih kayaknya. Karena kita hari ini berada tepat di dalam kolam. Jadi adik mungkin analisis dalam kolam. Di luar itu kita membahas soal kemungkinan bagaimana Liga Inggris musim depan berjalan secara keseluruhan. Gimana sih menurut lu? Kita mulai dari Liverpool kali ya. Dari Liverpool. Oke, dari yang juara. Gimana kira-kira peluang Liverpool buat musim depan? Kalau gue bilang sih Liverpool masih tim yang paling ini ya, yang paling dijagokan lah. Iya. Karena dari secara materi mereka udah kuat, udah lengkap. Klopp udah tahu gimana nih formulanya. Iya. Nah, terus palingnya tinggal nambahin apa sih yang kurang musim lalu gitu kan. Iya. Dan si Klopp juga geraknya cepat ketika dia ngelihat ada si Andy Robertson nih di bek kiri belum ada pelapisnya Nah. Dan dia langsung nyari siapa sih kira-kira yang cocok buat jadi pelapis atau bahkan bisa nantang Robertson buat di starter kiri, dan mereka datengin Kostas Tsimikas ya dari dari Yunani. Iya, dari Yunani. Dan itu menurut gue sih pembelian yang bagus ya, walaupun mungkin bilangnya nggak terlalu mewah nih pembeliannya, tapi kalau secara kepentingan sih emang dibutuhkan ya, karena Apalagi Klopp terkenal itu ya, biasa membeli pemain-pemain yang sebenarnya tidak benar. mahal tapi bagus. Andre Robertson pun cuma 8 juta euro, 8 juta pound sterling waktu dibeli dari Hull City. Ya, dan menurut gue dengan penambahan yang kayak gitu tuh bukan cuma di Liga Inggris, nantinya juga bisa ke Liga Champions lah, karena mereka kemarin gagal kan mempertahankan juara. Jadi masuk akal sih pembelian kayak gitu. Ya kalau gua bilang sih masih yang paling kuat untuk sebagai kandidat juara Liga Inggris 2020-2021. Nah, selanjutnya gue punya analisis soal pesaing terbesar Liverpool kali ini, Manchester City. City musim ini kita tahu bahwa mereka pasti akan melakukan perombakan pemain karena musim lalu dinilai gagal dalam arti yang tidak bisa mempertahankan gelar Liga Inggris. Pep Guardiola tentu dengan ambisi yang sangat besar, apalagi dengan gagal di Liga Champions, otomatis musim depan ini Pep ingin City itu berjaya, dan kita tahu bahwa Pep itu kan kontraknya habis 2021. Musim lagi ya? Semusim lagi. Kalau sampai saat ini belum ada perpanjangan kontrak baru. Jika tidak bisa memberikan gelar bergengsi bagi City, saya kira Pep akan cabut atau mungkin dipecat oleh City. Tapi kita tidak tahu bagaimana. Cuman peluang City untuk menjadi pesaing utama Liverpool cukup terbuka lebar, karena musim ini City udah melakukan pembelian pemain yang bagus, perombakan tim. Jadi saya kira di sana masuk Nathan Ake sebagai bek tengah, dibeli dari FC Bournemouth. Dia akan berduet dengan Aymeric Laporte sebagai bek tengah. Lalu untuk variasi serangan dia punya Ferran Torres yang baru dibeli dari Valencia. Penambahan Ake dan Ferran Torres pun bisa memberikan efek positif bagi City untuk bersaing dengan Liverpool ya. Jadi tergantung bagaimana konsentrasi dari Manchester City nantinya, apakah mereka konsentrasi di Liga Inggris ataupun terpecah di Liga Eropa, di Champions. Tapi saya kira bahwa City dengan kedalaman skuad yang lebih baik dari Liverpool mempunyai peluang yang lebih bagus ketimbang Liverpool untuk berada di atas, karena Liverpool kan ini mungkin agak sedikit terbaca lah permainannya dengan tim-tim lainnya. Nah, selanjutnya nih tim peringkat 3 kemarin Manchester United, bagaimana kira-kira peluangnya buat musim depan? Wah, ngomongin MU berat nih. Kenapa berat? Kalau kita ngeliat musim lalu sih oke lah ya, pas di akhir-akhir mereka udah mulai tuh pas si Bruno Fernandesnya nyetel langsung, terus menang, dan ya paling di akhir-akhir mereka sempat pecah konsentrasi kali ya, pas udah ada Liga Eropa juga, terus gugur segala macam. Tapi kalau gue bilang sih MU udah lumayan, udah dapat feel-nya juga. Itu paling penentuan bagaimanakah mereka bakal bisa bersaing nantinya ya ditentukan dengan pembelian. Apakah mereka bisa mendatengin pemain yang bagus atau bisa menyaingi starternya, ya paling itu sih buat MU.
Ya, terus selanjutnya setelah MU, saya punya prediksi soal Chelsea. Wah, ini yang paling menarik. Seru nih Chelsea. Paling menarik karena apa? Karena paling paling jor-joran. Jadi saya kira bahwa Chelsea ini emang sedang melakukan mencoba melakukan perombakan supaya timnya lebih superior seperti era Mourinho pada tahun 2005 saat mereka datang Mourinho melakukan perombakan dengan membawa banyak pemain Portugal waktu itu kan, dan terbukti waktu itu langsung sukses. Tapi kali ini andaikan kelima pemain ini bisa langsung bergabung, ya mungkin perlu adaptasi. Kita masih belum tahu kan bagaimana kelima pemain ini dari masing-masing negara yang berbeda bersatu di satu tim membuat suatu kesatuan yang apakah bisa langsung cetak atau enggak kita kan nggak tahu. Sebab waktu zamannya Mourinho ngambil langsung semuanya dari Portugal. Jadi saya kira ada adaptasi yang lumayan gampang lah di saat era Mourinho waktu itu. Cuman kalau ini kan banyak dari berbagai liga kan, ada Thiago Silva dari Prancis, ada Timo Werner dari Jerman, Kai Havertz dari Jerman. Jadi saya kira bahwa ini ada sedikit masalah untuk adaptasi. Kalau kelihatannya tuh gimana Ki? Gede nggak sih peluangnya buat nyaingin City atau Liverpool, Chelsea? Kalau saya memprediksi Chelsea butuh waktu, tapi pemain ini benar-benar potensial semuanya kalau bisa didatangkan, kecuali Thiago Silva. Tapi Thiago Silva dengan usianya saat ini saya kira akan memberikan sebuah pengalaman kepada back-back Chelsea yang masih muda kan. Ada Andreas Christensen, Fikayo Tomori, Kurt Zouma di sana. Silva bisa memberikan pengalaman untuk back-back tengah supaya lebih bisa punya pengalaman yang bagus saat mental yang bagus ya saat bertanding melawan tim besar. Nah, tapi sisanya yang pemain-pemain lain di Bleachers ini sangat-sangat potensial sekali. Untuk musim depan mungkin tidak akan bisa juara mungkin ya, tapi untuk lolos ke champion sangat terbuka lebar. Ya, tapi untuk tahun-tahun berikutnya saya kira squad Chelsea ini sangat-sangat potensial buat menjadi juara jika tetap bertahan seperti ini. Masih ada 2 tim lagi nih, Tottenham dan Arsenal. Lo mau bahas mana dulu? Tottenham aja. Tottenham, oke. Tottenham gimana ya, Tottenham tuh kayak tim yang potensial cuman nggak jadi-jadi gitu. Dari dulu tuh wah nih Tottenham bagus nih mainnya, ngelawan tim gede misalnya Liverpool dia masih bisa ngelawan, bisa, cuma pas di perburuan persaingan gelarnya tuh ujung-ujungnya cecer lagi dan itu sayang sih, padahal kalau secara materi lumayan bagus dan sekarang mereka juga udah punya Mourinho walaupun musim lalu tuh dia cuma separuh jalan ya. Iya, nah sekarang menarik juga kalau kita lihat gimana sih Mourinho ngebentuk Tottenham dari awal nih dan diberi kebebasan kali buat ngebentuk tim yang dia pengen. Mungkin bisa sih, mungkin kalau juara agak berat ya, cuman kalau Champions mungkin bisa bersaing kuat ya dia. Yang penting kuncinya pertahanan kalau Mourinho. Iya, Mourinho kalau udah bertahan ribet dah tuh. Backnya bagus. Tapi kalau pertahanannya bagus, saya kira punya kans bagus ke Tottenham karena saat backnya kuat, Mourinho punya pemain-pemain penyerang yang piawai dalam serangan balik kan. Kita tahu cepat-cepat Stephen Bergwijn, Son Heung-min, Lucas Moura langsung di sana. Jadi pemain-pemain cepatnya ini bisa memberikan perbedaan saat serangan balik, saya kira. Tergantung serangan baliknya ya. Ya, serangan balik. Dan backnya gimana. Nah, selanjutnya ada Arsenal nih, Gus. Arsenal, nah ini nih. Saya kira Arteta juga punya ambisi besar buat membawa Arsenal lebih bagus ya musim ini. Meskipun saya pikir secara realistis Arteta juga tahu bahwa untuk bersaing menjadi juara agak sulit. Tapi untuk bersaing ke Liga Champions yang sudah lama tidak diraih Arsenal itu bukan hal yang mustahil lah ketimbang musim sebelumnya, karena Arteta yakin dia saat akhir-akhir musim atau lagi setelah restart Liga Inggris kemarin, Arteta sudah punya pakem permainan. Ya sudah punya pakem permainan. Dia sering menggunakan tiga back tiga back. Jadi dia lebih nyaman di posisi itu. Lalu tergantung bagaimana lagi juga di depan itu Aubameyang apakah mau perpanjang kontrak atau enggak. Kalau Aubameyang perpanjang kontrak mungkin lebih fresh ya, pikirannya lebih fresh, dia juga lebih enak buat mengatur strategi. Aubameyang di kiri, mungkin Lacazette bisa jadi tengah, atau di kanan PP ataupun Willian. Ada Willian, malah ada penamaan Willian, benar-benar ada penamaan Willian yang memberikan kualitas lini serang Liverpool Arsenal jadi lebih bagus. Jadi saya kira bahwa Arsenal mungkin tidak akan jadi juara, tapi untuk bersaing di Champions masih agak mungkin seperti peluangnya seperti pelan-pelan. Ya, seperti peluang Tottenham ya. Jadi tinggal bagaimana pemain ini bisa menyatu dengan taktik Arteta pada masa pramusim saat ini ya. Nah, sekarang gue punya tambahan nih, Tambahannya adalah kira-kira musim lalu kan kita tahu bahwa 2 musim terakhir ya Wolves itu menjadi kejutan. Musim lalu dari Leicester ternyata. Leicester kejutan. Menurut lo, feeling lo musim ini siapa yang akan memberikan kejutan? Tim mana yang akan memberikan kejutan buat menjadi pengganggu di papan atas Liga Inggris? Siapa ya? Kalau
ngelihat trennya ya paling masih Wolves ya. Masih Wolves karena mereka timnya udah kompak, terus pemain-pemainnya juga bagus, dan kalau bisa pertahanin pemain-pemain bintang kayak Raul Jimenez tuh yang lagi diincar banyak klub, kalau bisa mempertahankan beberapa pemain kunci, dia masih bisa ganggu sih. Terus kemudian ada paling Everton ya. Everton punya duit nih, punya pemilik yang kaya, terus pelatihnya juga bagus. Pemain-pemainnya sih juga bagus, cuman masih kayak susah menyatukan itu semua. Jadi kalau pelatihnya udah bagus padahal. Ancelotti bisa mengatasi kesulitan itu, paling Everton bisa ganggu 4 besar atau 6 besar Liga Inggris sih. Kalau lu Ki? Gua punya prediksi mungkin anti mainstream malah. Leeds United. Wih, Leeds. Tim promosi nih. Iya, tim promosi, karena kayak bagi gua adalah Leeds United punya pelatih yang luar biasa, Marcelo Bielsa kan kaya pengalaman, dan di belakang kiper dia punya kiper pengalaman kan, Kiko Casilla, lalu di back tengah ada Liam Cooper kaptennya, di kanan ada Luke Ayling kalau nggak salah, Luke Ayling, di kiri ada Barry Douglas. Jadi saya kira bahwa posisi pemain belakang Leeds ini bagus-bagus. Belum lagi di tengah ada pemain yang baru dipanggil oleh Southgate, Calvin Phillips. Calvin Phillips itu seorang gelandang box to box yang memang bagus di Leeds United ya, di Championship kemarin. Jadi selain Calvin Phillips dia punya Jack Skelton, pemain muda yang potensial. Lalu di depan juga masih ada banyak pemain yang bagus sekali. Jadi saya kira bahwa Leeds United ini punya potensi buat menggebrak lah di Liga Inggris. Cuman masalahnya tandingan pertama mereka harus ketemu Liverpool. Dan dia udah lama juga kan absennya. Udah lama banget absen. Mungkin kagok juga main di Liga Inggris yang. Ya mungkin itu bisa juga, cuman bagaimana kita lihat Bielsa untuk sebagai pelatih kawakan ya, pelatih pengalaman, punya banyak CV melatih negara bagus, Argentina, tim-tim bagus juga. Jadi kira bahwa biasa mungkin akan menularkan bagaimana cara pemain itu untuk memiliki mentalitas yang bagus saat melakoni sebuah partai-partai besar. Jadi itu bagi saya Leeds United. Ya ketimbang Wolves ya udah pasti lah, karena Wolves udah tidak akan berganti tim seperti itu aja dengan formasi itu aja. Jadi saya kira Wolves akan tetap bertahan di tempat tengah. Tapi yang akan melakukan dobrakan adalah Leeds United. Leeds ya. Ya kayaknya hari ini cukup buat kita soal Liga Inggris, bagaimana prediksi nantinya ya. Kita tunggu akhir musim, tapi Liga Inggris kita udah gak sabar banget nih pengen nyaksikan Liga Inggris musim depan. Tinggal berapa lagi itu? Tinggal sekitar beberapa hari lagi bahkan kalau ini tayang. Oh iya. Pas ini tayang berapa hari lagi. Ya, sampai sekian kawan-kawan dari kita, sahabat dari Scorers. Bahasan kita kali ini di Apik, sampai berjumpa lagi dalam bahasan Apik berikutnya. Saya sangat bersyukur sekali bisa sampai di level ini. Saya juga harus banyak belajar, saya juga harus mengejar impian saya. Jadi, buat adik-adik Liga Top Score, tetap semangat, bermain sportif, jangan pernah menyerah, kejarlah impian kalian, jangan takut, kalian bisa melakukan itu.